Hai teman-teman, dalam video ini aku akan menjelaskan tentang panduan isolasi mandiri. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu COVID-19? Baiklah, akan aku beritahu. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan akut dan menular menjadi pandemi global yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Adapun gejala-gejala orang yang menderita penyakit COVID-19 yaitu demam, batuk, sesak nafas, pilek, nyeri tenggorokan, diare, anosmia atau hilang indera pembau, ageusia atau hilang indera perasa, dan ruam merah di kulit. Namun, beberapa orang yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Sebagian bisa pulih dengan sendirinya, sebagian mengalami kondisi parah sehingga membutuhkan perawatan rumah sakit atau meninggal. Oh iya, apa sakit COVID-19 ini berbahaya? Ya, COVID-19 sangat berbahaya dan menyebar dengan cepat. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan sakit parah dan bahkan kematian, terutama pada kelompok orang yang rentan seperti usia lanjut, ibu hamil yang memiliki riwayat kontak fisik dengan kasus konfirmasi COVID-19, dan orang yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit paru-paru. Lalu, bagaimana virus ini menyebar? Virus ini menyebar melalui droplet atau percikan ludah yang masuk langsung ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Bagaimana mengetahui seseorang terkena COVID-19? Orang yang memiliki gejala COVID atau yang kontak erat dengan kasus positif COVID-19 akan dilakukan pengambilan sampel swab dari hidung dan mulut. Dan sampel tersebut akan diuji dengan tes PCR atau polymerase chain reaction. Jika saya positif COVID-19, mengalami gejalanya atau kontak dengan kasus positif, saya harus bagaimana? Yang pertama, segera lapor ke puskesmas terdekat. Yang kedua, lapor RT atau RW setempat. Dan yang terakhir, jika dalam keadaan darurat bisa hubungi 119. Lalu, jika saya sakit COVID, apakah saya akan dijauhi? Tidak. Orang yang sakit COVID hanya perlu melakukan isolasi mandiri dengan pemantauan tenaga kesehatan. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri yaitu proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi COVID-19, yang memiliki gejala COVID, atau yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Mengapa harus melakukan isolasi mandiri? Untuk menjaga agar orang-orang di sekitar kita tidak tertular dan memudahkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan orang yang diisolasi. Ini adalah perbedaan antara orang yang isolasi mandiri dan yang tanpa isolasi mandiri. Apa saja yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri? Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker pada tempatnya. Yang kedua, ventilasi udara yang baik dan pencerahan yang cukup. Yang ketiga, tempat makan dan kamar mandi terpisah. Yang keempat, cuci pakaian terpisah. Dan yang terakhir, tempat tidur terpisah. Oh iya, apa saja sih yang bisa dilakukan saat isolasi mandiri? Yang pertama, tetap di rumah selama 14 hari. Yang kedua, menggunakan masker selama isolasi mandiri.
Yang ketiga, melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis. Yang keempat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama makan dengan gizi seimbang dan sering cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Yang keenam, jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Yang ketujuh, hubungi fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang memantau dari puskesmas jika mengalami perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut. Yang kedelapan, bisa work from home atau bekerja dari rumah. Yang kesembilan, masih bisa melakukan komunikasi dengan keluarga tercinta via handphone. Dan yang terakhir, masih bisa melakukan banyak hal dengan via online. Baiklah teman-teman, inilah video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, tidak semua yang sakit COVID-19 berujung dengan kematian. Banyak orang yang sembuh dari COVID-19. Tetap berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan dan meminta kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Ayo, kita cegah bersama penyebaran COVID-19. Tetap disiplin menjaga kesehatan ya.